Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Leonardus Tundung. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang konsep filsafat dalam Pancasila. Konsep filsafat dalam Pancasila ini merupakan tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengapu Bapak Yohanes Jakri MKes. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Membicara Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri dan memiliki tujuan yang sama, yaitu saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Filsafat sendiri merupakan suatu upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat dapat dijadikan sebagai objek dan subjek, yang dimana objek dapat dicari dalam landasan filosofisnya, dan subjek dapat mengkritisi aliran filsafatnya yang sedang berkembang. Dari situ kita dapat ketahui bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai orientasi pelaksanaan pembangunan nasional dan politik. Oleh karena itu, kita harus mempelajari betul makna dari landasan filosofi Pancasila, dan kita harus mengkritisi betul segala prinsip-prinsip kehidupan dengan melihat Pancasila. Itu ya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang kedua tentang hakikat dari sila Pancasila. Bahwa sesungguhnya Pancasila mempunyai hakikat, dan setiap nilai dalam Pancasila mempunyai hakikatnya masing-masing. Yang pertama dari sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa berarti pencipta segala yang ada dan semua makhluk yang Maha Esa, di mana memiliki arti sebagai pengakuan adanya kuasa untuk seluruh ciptaan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan menjamin penduduknya untuk memilih agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mempunyai sikap toleransi dalam beragama. Dalam hal ini, toleransi ditekankan dalam bidang menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berakal budi, yang memiliki pikiran, ras, karsa, dan cipta, yang berpotensi memiliki martabat yang tinggi. Yang dimana manusia manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi dan merupakan makhluk yang tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah, mengandung makna bercorak yang beragam, yang bersifat kedaerahan menjadi suatu kebulatan secara nasional, di mana negara Indonesia merupakan negara yang satu, di mana walaupun terdiri dari berbanyak suku, agama, ras, dan kepercayaan, tetapi negara Indonesia tetap dinyatakan satu, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini mengandung beberapa kata penting, yaitu kerakyatan, kehikmat bijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan.
Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok masyarakat yang mendiami dalam suatu wilayah. Bahwa terbentuknya sebuah negara itu berdasarkan harus memiliki unsur-unsur utama yaitu rakyat dan wilayah. Jadi negara tidak bisa terbentuk tanpa adanya rakyat dan wilayah. Dan yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat negara adalah untuk memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan berperi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia sebagai bawaan makhluk pendukung keadilan sosial. Bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia itu harus dilakukan secara adil dalam berbangsa dan bernegara. Demikian mengenai hakikat dari sila-sila Pancasila. Yang berikut arti dari 5 lambang Pancasila. Bahwa sesungguhnya pembuatan Pancasila itu berdasarkan latar belakang dan artinya masing-masing. Dan begitu pula dengan lambang yang ada pada tubuh Pancasila, itu memiliki arti dan tujuan yang masing-masing. Yang pertama, lambang yang pertama bintang emas dan perisai hitam. Ini melambangkan sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang dan emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang yang berwarna hitam melambangkan alam atau lambang asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu sejak dahulu. Yang kedua, rantai. Rantai disusun atas gelang-gelang kecil yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang tersebut menandakan hubungan yang saling membantu satu sama lain, di mana manusia Indonesia dalam melakukan sesuatu atau segala hal saling membutuhkan satu sama lain dan saling meminta bantuan dengan yang lain. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Lambang pohon beringin melambangkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan nama Latin Ficus banjewina ini merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggang panjang yang masuk ke dalam tanah yang sangat dalam, dan ini menunjang pohon beringin yang besar. Hal ini menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Di sini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia digambarkan seperti pohon beringin, di mana pohon beringin merupakan suatu pohon yang sangat rimbun dan juga memiliki pohon yang besar dan akar tunggang yang begitu dalam masuk ke dalam tanah. Beginilah menggambarkan di mana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seperti pohon beringin ini. Dan yang keempat, kepala banteng yang mencerminkan sila Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kepala banteng mengandung makna bersatu, di mana banteng ini merupakan hewan yang gemar berkumpul. Begitu pula dalam masyarakat Indonesia, dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil suatu tindakan, itu harus berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama, harus melalui perundingan bersama, yang dimana seperti simbol banteng yang begitu gemar untuk berkumpul. Dan yang terakhir yaitu lambang padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana padi dan kapas ini melambangkan simbol pandang dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat situs atau kedudukannya. Di mana lambang yang kelima ini, lambang sila kelima ini, kapas, padi dan kapas ini merupakan lambang simbol pangan dan sandang, di mana masyarakat Indonesia tidak bisa hidup tanpa makanan dan tanpa pakaian. Jadi demikian materi yang saya paparkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.